Kita semua setidaknya 17 kali sehari dalam sholat kan, kita mengulang satu permintaan yang sama. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa ini saking seringnya kita ucapin, mungkin kita sampai nggak sempat merenungkannya lagi. Tapi pertanyaannya, setelah kita minta, kalau jalan lurus itu ibarat tujuan di Google Maps, petunjuk belok kanan kirinya itu ada di mana sebenarnya? Nah, itu dia pertanyaan yang paling penting. Karena doa itu kan bukan sekedar permintaan pasif ya, itu sebuah pernyataan niat. Kita bilang kita mau ditunjuki jalan, artinya kita juga harus siap buat jalan. Masalahnya yaitu, kita sering nggak tahu harus mulai melangkah dari mana. Tepat sekali. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng sumber-sumber yang Anda berikan. Potongan-potongan ayat Al-Quran ini kita coba rangkai untuk mencari tahu apa sih peta jalan praktis yang ditawarkan di dalamnya. Misi kita kali ini adalah menggali panduan konkret buat bisa ikut jalannya orang yang diberi nikmat, dan yang sama pentingnya, gimana caranya pasang rambu-rambu supaya nggak terperosok ke jalannya mereka yang dimurkai dan sesat. Apalagi di zaman sekarang yang serba rumit ini. Oke, jadi kalau kita udah memohon petunjuk di surah Al-Fatihah, di mana Al-Quran mulai ngasih jawabannya? Kayaknya logis kalau kita buka buku manual itu dari halaman pertama kan? Dan memang di sanalah jawabannya. Tepat setelah Al-Fatihah, di awal surah Al-Baqarah, Al-Quran seolah langsung merespons doa kita itu. Ayat 2 dan 3 itu seperti, premis dasarnya, fondasi dari semua petunjuk yang akan datang. Mungkin bisa kita bacakan ayatnya. Tentu. Ayatnya berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Ya, yang artinya kurang lebih, ke kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, di sini ada syaratnya dulu. Petunjuk ini buat orang bertakwa. Terus siapa mereka? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki. Langsung disebut 3 pilar utamanya. 3 pilar yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya ini mencakup seluruh aspek hidup ya. Coba kita bedah satu persatu. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Kenapa ini yang disebut pertama? Kenapa bukan sholat dulu yang lebih kelihatan gitu? Pertanyaan bagus banget, karena iman pada yang gaib ini, fondasi dari segalanya. Ini sistem operasinya dalam diri kita. Sebelum kita bisa menginstal aplikasi kayak sholat atau infak, sistem operasinya harus beres dulu kan? Iman pada yang gaib itu pengakuan bahwa realitas itu nggak terbatas pada apa yang bisa kita lihat, sentuh, dan ukur. Ada Tuhan, ada hari akhir. Tanpa ini, ibadah bisa jadi cuma senam atau kegiatan sosial aja, nggak ada ruhnya. Oke, jadi ini soal mindset ya, paradigma dasarnya. Setelah itu terpasang, pilar kedua adalah mendirikan sholat. Menarik banget pilihan katanya bukan melakukan tapi mendirikan. Apa sih bedanya? Wah, bedanya besar sekali. Kalau melakukan itu kesannya kayak, ya udah menyelesaikan tugas, centang checklist. Tapi mendirikan, yukimuna, itu artinya membangun sesuatu dengan kokoh, dijaga, dan jadi tiang penyangga. Sholat itu ibarat stasiun pengisian daya spiritual. Di tengah sibuknya dunia yang nguras energi, sholat itu momen kita berhenti, nyolok lagi ke sumber utama, atur ulang niat kita. Kalau cuma dilakukan, ya diselip-selipin. Tapi kalau didirikan, seluruh jadwal hidup kita yang justru dibangun di sekelilingnya. Analogi yang pas banget. Dan setelah hubungan vertikal dengan Tuhan ini didirikan, pilar ketiga langsung ke hubungan horizontal, menginfakkan sebagian rezeki. Kenapa ini jadi fundamental banget sampai disebut di awal-awal? Karena ini bukti nyata dari 2 pilar sebelumnya. Iman dan sholat kita itu belum teruji sampai termanifestasi dalam kepedulian ke sesama. Infak itu cara kita bilang, saya percaya rezeki ini dari Tuhan. Dan ini cuma titipan. Di zaman modern yang super individualistis dan konsumtif ini, infak jadi tindakan yang radikal loh. Jadi, dalam 3 poin ini aja Al-Quran udah kasih cetak biru manusia ideal. Keyakinan internalnya kokoh, koneksi vertikalnya terjaga, dan kontribusi horizontalnya nyata. Dan fondasi ini diperkuat lagi sama pilar-pilar lain kan? Kayak puasa di bulan Ramadan. Di surah Al-Baqarah 183 tujuannya jelas banget. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tepat. Kalau sholat itu latihan harian, puasa itu kayak bootcamp tahunan.
Sebulan penuh kita dilatih ngendaliin nafsu perut, lisan, pandangan, emosi, latihan intensif buat naikin level takwa kita. Terus ada haji bagi yang mampu di surah Al-Di Imran. Ini puncak perjalanan spiritual, semacam simulasi padang mahsyar di mana semua label duniawi kita lepas. Jadi kalau kita lihat polanya, semua pilar ibadah ini bukan cuma ritual kosong. Ini sebuah, sistem pelatihan karakter. Dan takwa inilah kuncinya, seperti yang disebut di ayat Al-Baqarah tadi, buat bisa mengakses petunjuk Al-Quran lebih dalam lagi. Oke, jadi fondasi dan sistem pelatihannya udah jelas. Tapi teori aja kan kadang nggak cukup ya. Kita butuh contoh, butuh role model. Di sumber-sumber yang Anda kasih, Al-Quran juga nyajin banyak banget studi kasus. Nah, dari sekian banyak kisah, mana yang menurut Anda paling menonjol sebagai potret jalan orang yang diberi nikmat? Wah, banyak sekali. Tapi mungkin nggak ada yang sedramatis dan selengkap kisah Nabi Yusuf. Kisahnya itu bukan cuma cerita sebelum tidur, tapi sebuah masterclass tentang bagaimana iman diuji di berbagai level. Diuji dengan nikmat, penderitaan, kekuasaan, dan pengkhianatan. Betul, paket lengkap. Dari semua ujian yang dia hadapi, momen mana sih yang menurut Anda paling krusial buat kita jadikan pelajaran hari ini? Banyak orang mungkin langsung nunjuk momen pas dia nolak godaan istri Al-Aziz. Dan itu memang luar biasa. Dalam situasi yang sangat privat, nggak ada yang lihat, refleks pertamanya teriak, "Ma'adallah, aku berlindung pada Allah." Itu menunjukkan takwanya udah mendarah daging. Tapi bagi saya, titik balik yang lebih dalam itu justru setelahnya, saat di penjara. Loh, kenapa di penjara? Bukannya itu titik terendahnya dia? Dikorbanin, difitnah, hilang kebebasan? Justru itu, di kondisi terendah, tanpa harapan, dilempar ke kegelapan, dia nggak putus asa. Nggak jadi sini sama Tuhan. Sebaliknya, dia ubah penjara jadi pusat pencerahan. Dia tetap dakwah, menafsirkan mimpi, nyebarin kebaikan. Ini level kesabaran sabar yang aktif, bukan pasif. Ini pelajaran luar biasa buat kita sekarang, di mana banyak orang ngerasa hidupnya penjara, terus mereka nyerah. Yusuf nunjukin, bahkan dalam gelap, kita tetap bisa jadi cahaya. Dan puncaknya, tentu saja, momen kemaafan. Saat dia udah jadi penguasa, terus saudara-saudaranya yang dulu buang dia ke sumur datang minta tolong. Di posisi punya kuasa penuh buat balas dendam, dia malah memaafkan. Dan inilah manifestasi tertinggi dari ihsan, berbuat yang terbaik. Saat digoda, dia berbuat ihsan dengan menjaga diri. Dizolimi, dia ihsan dengan bersabar. Berkuasa, dia ihsan dengan memaafkan. Kisah Yusuf ini peta jalan praktis tentang gimana iman bekerja dalam hidup nyata. Selain Yusuf, ada juga sosok Maryam. Dia bukan nabi, tapi posisinya sangat dimuliakan. Pelajaran utama dari jalannya Maryam, apa? Nah, kalau Yusuf itu masterclass tentang ihsan dan sober. Maryam ini teladan paripurna tentang tawakal. Berserah diri sepenuhnya pada Allah. Kita lihat di surah Ali Imran, pas dia selalu dapat makanan di mihrabnya, ditanya dari mana, jawabannya simple, ini dari sisi Allah. Keyakinan total. Keyakinan yang diuji habis-habisan pas dia hamil tanpa suami kan, menghadapi cemoohan satu kampung. Tepat sekali. Dalam situasi di mana semua logika sosial menentangnya, apa yang dia lakukan? Dia nggak debat, nggak bela diri. Dia cuma nunjuk ke bayinya, Isa. Seolah-olah bilang, pembelaan saya serahkan total sama Allah. Ini relevan banget di era kita yang penuh kecemasan, di mana kita ngerasa harus ngontrol segalanya. Maryam ngajarin bahwa ada titik di mana kekuatan terbesar justru datang dari kemampuan melepaskan kendali dan percaya sama skenario Tuhan. Kita udah lihat potret ideal dari Yusuf dan Maryam, yang jujur aja rasanya tinggi banget ya untuk dicapai. Tapi mungkin sama pentingnya adalah mengenalin jebakan-jebakan yang bikin kita tergelincir. Dari sumber yang Anda berikan, apa sih rambu-rambu dilarang masuk yang paling jelas digariskan Al-Quran? Peta yang baik itu nggak cuma nunjukin tujuan, tapi juga area berbahaya. Al-Quran sangat eksplisit soal ini. Salah satu rambu yang paling jelas ada di surah Al-Ma'idah ayat 90. Boleh dibacakan? Tentu. Ya, ayyuhalladzina amanu, innamal khamru, wal maisiru, wal ansabu, wal azlamu rijsun min amalis syaitan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Larangannya tegas banget.
Tapi yang menarik, Al-Quran kan seringnya nggak cuma melarang, tapi juga ngejelasin logikanya. Kenapa hal-hal ini begitu berbahaya? Dan penjelasannya ada di ayat berikutnya. Ayat 91 bilang kalau setan mau pakai homer dan judi buat menciptakan dua hal, permusuhan dan kebencian, dan menghalangi dari mengingat Allah dan sholat. Lihat polanya kan? Ini kebalikan langsung dari pilar jalan lurus. Infak membangun hubungan horizontal, judi dan mabuk merusaknya. Sholat membangun hubungan vertikal, judi dan mabuk memutusnya. Logikanya sangat jelas gitu. Selain larangan, ada juga contoh naratifnya. Salah satu yang paling kuat itu kisah pemilik dua kebun di surah Al-Kahfi. Ah ya, kisah klasik tentang seseorang yang dikasih nikmat luar biasa, dua kebun yang subur banget, tapi nikmat itu justru membutakannya. Kisah ini rasanya relevan sekali dengan hustle culture dan media sosial sekarang ya. Orang pamer pencapaian, pamer aset. Tanpa sadar, mereka jadi pemilik dua kebun versi modern. Tepat sekali. Penyakitnya sama. Dia bilang ke temannya, hartaku lebih banyak darimu, dan pengikutku lebih kuat. Dia mulai merasa self-made. Puncak kesombongannya itu pas dia ragu sama hari kiamat. Nah, jebakannya di situ. Kesombongan atau takabur bikin kita lupa semua ini cuma titipan. Akhirnya kebunnya hancur, dan yang sisa cuma penyesalan. Mirip dengan kisah kaum Ad juga kan? Di surah Fusilat, mereka sombong dengan peradaban mereka dan nanya, siapa yang lebih hebat dari kami? Mereka melakukan kesalahan fatal yang sama, lupa sama sang pemberi kekuatan. Jawaban Al-Quran di ayat itu telak banget. Apa mereka nggak sadar kalau Allah yang menciptakan mereka itu jauh lebih hebat? Jadi kalau ditarik benang merahnya, jalan yang dimurkai dan sesat itu akarnya selalu sama, kesombongan dan kelalaian. Ini pertarungan internal antara cahaya dan kegelapan. Kalau kita rangkum sejauh ini, rasanya jadi lebih jelas ya. Al-Quran itu nggak cuma ngasih konsep abstrak jalan lurus, tapi ini beneran sebuah peta yang sangat detail. Peta yang lengkap. Ada legendanya, ada contoh rute terbaik, ada penanda area bahaya juga. Betul. Peta ini dimulai dari pilar-pilar kayak sholat dan infak buat bangun karakter. Terus ada kisah-kisah inspiratif kayak Yusuf dan Maryam sebagai navigatornya. Dan terakhir ada rambu-rambu peringatan yang jelas tentang sikap kayak kesombongan. Jadi ini bukan sekedar daftar boleh dan tidak boleh ya. Ini lebih kayak manual untuk kesadaran diri. Dan yang paling penting untuk diingat, pilihan antara dua jalan ini bukanlah pilihan sekali seumur hidup. Ini bukan kayak milih jurusan kuliah. Ini pilihan yang kita buat setiap hari, bahkan setiap jam. Saat di kantor ada kesempatan curang, saat di jalan kita kepancing emosi, saat kita lihat postingan orang lain dan muncul iri. Setiap momen itu persimpangan. Setiap saat adalah persimpangan jalan. Wow, itu perspektif yang kuat. Persis. Dan Al-Quran lewat contoh-contoh ini, pada dasar ini ngajak kita untuk terus bangun dan sadar. Sadar akan fondasi yang harus kita rawat, sadar akan teladan yang bisa kita tiru, dan sadar akan jebakan yang mengintai. Ini undangan untuk secara aktif memilih jalan cahaya, bukan pasrah tergelincir ke kegelapan. Sebagai penutup, ada satu kisah di sumber yang Anda berikan yang rasanya sangat menantang cara kita memandang jalan Tuhan ini, yaitu kisah Nabi Musa dan seorang hamba soleh, Khidir, di surah Al-Kahfi. Singkatnya, Khidir melakukan 3 hal yang dari sudut pandang kita yang terbatas ini kelihatan salah banget. Dia melubangi perahu orang miskin, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding di kota yang penduduknya pelit. 3 tindakan yang secara kasat mata tampak merusak, nggak adil, dan nggak logis. Benar. Tapi, di akhir perjalanan, terungkap hikmah di baliknya. Perahu dilubangi biar nggak dirampas raja. Anak itu dibunuh karena takdirnya akan membawa keburukan, dan Tuhan akan ganti dengan yang lebih baik. Dinding diperbaiki buat melindungi harta anak yatim. Ini pelajaran telak tentang keterbatasan pengetahuan kita. Sebuah pengingat bahwa kita ini cuma melihat satu frame dari sebuah film yang sangat panjang. Tepat. Dan pertanyaan untuk Anda renungkan adalah ini. Dengan mengingat kisah itu, bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk percaya bahwa ada hikmah di balik peristiwa hidup yang terasa merugikan, tidak adil, atau menyakitkan. Saat bisnis kita dilubangi, saat kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, atau saat kita berbuat baik tapi seolah tidak dihargai. Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya bahwa mungkin saja, di balik itu semua, ada perlindungan dari raja zalim yang tidak kita lihat.